Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, Engkau memenuhi kami dengan karunia roh kebenaran. Bantulah kami mengenal kebaikan-Mu, memahami bimbingan-Mu, dan menaati kehendak-Mu. Ajarilah kami agar kami tidak mementingkan kepentingan pribadi dengan penafsiran-penafsiran yang tanpa dasar, apalagi penafsiran itu kemudian kami pergunakan untuk menyerang institusi gereja-Mu sendiri yang telah Kau bangun melalui Yesus Kristus atas dasar para rasul, terutama Santo Petrus, yang oleh putramu memang ditetapkan seturut sabdanya bahwa gereja itu dibangun atas batu karang, yakni Petrus. Sabda itu tertuju kepada Santo Petrus yang menjadi pemimpin di antara para rasul. Semoga kami dengan rendah hati memahami, menerima, dan taat atas sabda itu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama yang mengakhiri pekan ini dari kitab Ayub bab 42 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 5-6 dan ayat 12-16. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik
anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita mengakhiri pekan ini dengan menutup kisah Ayub yang menjadi kisah yang happy ending. Awalnya dengan segala musibah yang ditimpakan kepadanya, dan kemudian pergumulan-pergumulan imannya kepada Allah, endingnya akhirnya adalah berkah, karena Ayub tetap dipandang setia dan saleh, bukan salah dan pemberontak. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selama 1 minggu ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita membaca kitab Ayub. Perdebatan antara Ayub dan teman-temannya tentang penyebab penderitaan Ayub berakhir dengan jalan buntu. Ketika teman Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, tidak dapat meyakinkan Ayub bahwa penderitaan Ayub disebabkan oleh dosa-dosa Ayub. Elihu dalam kitab Ayub bab 32 ayat 1 sampai bab 37 ayat 24 tidak banyak berkontribusi pada perdebatan, tetapi justru melihat penderitaan sebagai manifestasi dari disiplin Allah terhadap umatnya. Pada akhirnya Allah menyatakan dirinya dan mengundang Ayub untuk melihat bahwa dia alih-alih bersalah dan karena itu dianggap berdosa, tetapi bodoh dan lemah. Bodoh dan lemah karena apa? Dia mengalami pergumulan-pergumulan itu dan kemudian mengandalkan sahabat-sahabatnya. Bahkan pada satu episode kita melihat bagaimana dia minta dikasihani oleh sahabat-sahabatnya. Ini poin ketika dia mengandalkan sahabat-sahabatnya yang menyerang dia dan tidak kepada Allah. Syukur pada Allah, memang di kemudian hari Ayub yakin bahwa penebusku hidup, dan sang penebus itu tidak lain adalah Allah sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan menggunakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan retoris, Ayub diajak untuk kembali menemukan dirinya dalam kerendahan hati, dan kemudian melihat dalam perspektif yang benar tentang keadilan Tuhan, hikmat dan kuasa Allah sendiri. Ayub semakin diteguhkan dalam iman akan kuasa dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, yang melampaui pikiran-pikiran manusiawinya. Dan ia juga menyadari bahwa hikmat, kebijaksanaan
tidak berupa dalam memecahkan teka-teki penderitaan manusia, melainkan dalam kerendahan hati yang tunduk taat di hadapan Allah. Itu yang sangat jelas dicatat di dalam kitab Ayub bab 42 ayat 6. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari kisah pengalaman hidup dan pengalaman iman Ayub, kita juga diajak untuk melihat dan belajar. Tidak semua penderitaan merupakan hukuman langsung atas dosa personal. Ayub belajar bahwa dalam beberapa kasus, penderitaan dan kematian itu memang disebabkan oleh tindakan jahat dari roh-roh jahat, seperti yang dilakukan iblis yang meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub, meskipun tanpa sepengetahuan Ayub. Ayub belajar bahwa Allah menggunakan penderitaan untuk menguji iman manusia, memperkuat kekudusan manusia, dan kemudian menuntun manusia kepada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi melulu kasih yang bersumber dari Allah sebagai satu-satunya andalan. Ayub belajar bahwa manusia tidak memiliki kapasitas untuk mengevaluasi keadilan Allah. Allah mempunyai hak prerogatif dalam arti tertentu, bahkan meskipun Ayub itu orang saleh, tetapi mengalami penderitaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita hubungkan dengan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24, kita mengalami bagaimana Allah dalam diri Yesus Kristus mengutus 70 muridnya untuk mengalahkan kekuasaan setan. Mereka mengalami kemenangan atas kuasa setan itu. Sungguh misterius, tetapi Allah Bapa mengizinkan kita dicobai oleh setan dan tahu persis bagaimana setan berpikir dan akan mencobai kita. Dan Allah selalu maha bijaksana dan maha pengasih dan penyayang. Sebaliknya, setan atau iblis itu picik dan bodoh. Itulah sebabnya pada akhirnya iblis selalu kalah. Protes-protes dari iblis itu selalu hancur. Mengapa? Karena kecenderungan iblis menolak Allah adalah kasih. Allah yang penuh kerahiman, yang bahkan berkorban dalam diri Yesus Kristus dengan pengorbanan salib. Penderitaan Yesus lebih dahsyat dibandingkan dengan penderitaan Ayub. Ayub yang orang saleh mengalami musibah demi musibah, tetapi dipulihkan oleh Allah. Yesus Kristus yang tanpa dosa mengalami penderitaan bahkan kematian, namun mengalahkan penderitaan dan kematian itu melalui kebangkitan. Kecenderungan iblis merasa diri dalam kesombongannya dan kekuasaannya, berpikir dengan cara yang picik dan bodoh, tapi berkubang di dalam kesombongan dan pemberontakan. Sementara Allah
selalu adalah maha bijaksana dan kasih yang menetapkan hal-hal terbaik untuk kehidupan manusia. Sabda Tuhan di dalam kitab suci sudah sangat jelas, tidak perlu dipelintir-pelintir untuk pembenaran-pembenaran diri. Kisah tentang Ayub, kisah perutusan 70 murid yang membuat Yesus juga bersuka cita karena melihat bagaimana iblis jatuh dari langit. Dan kuasa mengalahkan setan itu diberikan kepada 70 murid itu. Inilah satu realitas iman yang dahsyat di dalam kehidupan Kristiani kita. Mari kita saling mendoakan agar kita selalu belajar tentang keteguhan iman juga di saat kita mengalami penderitaan. Kita juga belajar agar kita memiliki kerendahan hati dan ketaatan seturut dengan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kalau kita yakin dengan apa yang menjadi kebenaran itu, hidupilah dengan kasih tanpa perlu kemudian secara kasar, brutal, tidak bermartabat menyerang institusi-institusi yang berbeda dari kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.